akan review untuk PAS ya. Kita akan review untuk PAS di sini. Mungkin sudah selesai, ada yang sudah selesai mengerjakan review ini? Tadi Bu beri waktu 40 menit ya untuk mengerjakan. Ada yang sudah selesaikah? Boleh diinfokan yang sudah selesai? Atau mungkin sedang proses? Siapa yang sudah? Ibu tadi yang nomor 1, 2, sama 3 itu di reviewnya itu nggak ada angkanya, Bu. Nggak ada angkanya ya? Iya. Oh, karena mungkin bentuknya dokumen ya? Dok ya? Nanti Ibu kirimkan yang versi PDF. Yang sudah mengirimkan? Ada yang sudah mengirimkan, yang sudah mengerjakan? Sedang proses? Saya nomor 1, 2, 3, Bu. Oke. Baru nomor 12, Bu. Sudah baru nomor 12. 1, 2, 3. Oke. Nah, dari nomor-nomor yang ada di sini nanti Ibu kirimkan kembali di GCR versi PDF-nya ya. Karena mungkin kalau di Word ada yang hilang di sini. Oke. Untuk nomor 1, 2, 3, ini materi kita yang terakhir tentang quadratic function, fungsi kuadrat ya. Sampai nomor 3, kemudian 4 dan seterusnya itu transformation ya. Nomor 10 ada tentang fungsi kuadrat dan nomor 11 tentang transformasi. Nah, dari ke 11 nomor ya. Dari ke 11 nomor ini adakah yang paling sulit di nomor berapa? Ada yang paling sulit di nomor berapa? Saya nggak ngerti nomor 5, Bu. Nomor 5 belum paham. Oke. Ada lagi? Boleh disampaikan? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Ada lagi? Nomor 11, Bu. 11. Baik. Ada lagi? Biar nanti Ibu tekankannya di yang banyak yang belum pahamnya. Kalau nomor 1, 2, 3, apakah sudah paham? Saya belum, Bu. Belum ya. Baik. Untuk nomor 1 ya, mungkin sebenarnya sih mungkin pasti sudah paham ya. Cuman mungkin lupa. The axis of symmetry. Ya, di sini pertanyaan adalah sumbu x pada fungsi di sini ya. Berapakah besaran nilainya? Nah, kita ini ya. Nah, sebentar Ibu review sedikit biar kalian nggak lupa. Nah, kelihatan ya sekarang bentuknya PowerPoint. Kita mencari axis of symmetry, sumbu X-nya. Maka kita gunakan rumusnya X sama dengan min B per 2A. Ya. Ini untuk mencari X-nya. Nah, kemudian itu untuk nomor 1 menjawabnya menggunakan cara ini ya. Min B per 2A. Jadi yang di sininya A, kemudian yang setelahnya B, yang ini C. Nanti tinggal menggunakan rumus min B per 2A. Seperti itu saja mengerjakannya. Kemudian untuk yang mencari Y ya, mencari vertex of Y, setelah kamu dapat X-nya ya, nanti misalkan kamu dapat nilai X-nya nih. Kemudian kamu masukkan nilai X-nya. Setelah kamu dapat nilai X-nya nanti dimasukkan nih, bentuknya kan 2X kuadrat plus 8X min 3. Nanti kamu cari X-nya, setelah dapat X-nya, dimasukkan ke dalam ini. Nah, nanti dihitung. Nah, nanti ketemu dia tuh Y-nya berapa? Y-nya 5. Lalu, untuk yang nomor 3, pertanyaannya adalah koordinat. Nah, berarti kamu harus mencari X dan mencari Y. Caranya ada di nomor 1 dan di nomor 2. Jadi, untuk mencari yang nomor 1 ya, yang seperti ini, Ibu share ulang. Nah, maka caranya gimana nih? Kita jawab bersama. Sama dengan tadi X sama dengan min B per Min B 2A. 2A. Oke, B-nya berapa ya di sana?
min 18. 18. Tulis ya, min dalam kurung min 18 per 2 dikali A. A-nya berapa? 3. Sudah, nanti kalau sudah sampai sini silahkan kamu hitung ya. Berapakah jawabannya? Silahkan dihitung. 2, 2. 3. 3, Bu. Min jadi plus ya, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Insya Allah mudah ya untuk yang X ya. Oh iya, Pak. Ya. Selanjutnya, Swiss 12 betul. ya, selanjutnya kita mencari Y-nya, tapi di sini beda soal. Maka untuk Y, kita cari X-nya dulu, sama seperti ini caranya. Nah, kita cari dulu. Cari dulu X-nya, maka X-nya sama dengan berapa? Boleh disebutkan? Min 8 per 2 kali 2. 2 dikali 2. Berapa jawabannya? 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Setelah ketemu X-nya, lalu substitut ya. Kita substitusikan ke ini nih. Ya. Kita punya persamaan f x sama dengan 2x kuadrat ya. Nah, ini ibu copy aja kalau gitu. Nah, kita punya ini. Kita ganti X-nya dengan 2. Kita ganti X-nya dengan 2. Sampai sini paham ya? Kita ganti X-nya dengan 2. Berapa jawabannya? Boleh dihitung. Berapakah jawabannya? 2 dikuadratkan. Min 6. Min 6. Oke, yang lain? 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8 ya. Yang lain gimana jawabannya? Tadi ada yang sudah jawab, Nadia ya? Iya, Bu. Oke, 8 dikurang 16 sama dengan min 8. Min 8 ditambah 2 sama dengan min 6. Betul ya? Ini Y-nya. Yang tadi maka Y-nya adalah Y vertex-nya sama dengan min 6. Ini untuk Y vertex-nya ya. Lalu yang nomor 3 ini tidak perlu Ibu bahas ya. Koordinat vertex from fx. Nah, jadi nanti di sini kalau koordinat tinggal kamu tulis saja ya. Misalnya soalnya sama nih dengan yang di atas. Maka koordinatnya adalah 2, min 6 ya. Caranya nanti kamu cari dulu X-nya, kemudian cari Y-nya. Setelah dapat, nah, itu nanti jawabannya adalah X dan Y itu. Kalau yang ini koordinat vertex-nya adalah 2 dan min 6. Sampai sini paham ya? Untuk nomor 2 dan nomor 3. Paham ya? Kita lanjut ke nomor yang belum pahamnya lagi. Nomor 5. Tadi ada yang request nomor 5 ya? Iya, Bu. Oke, kalau yang ini mungkin mudah nih. 3,8 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, itu nanti mudah ya. Nah, yang ini diketahui poin Z 6, min 12 ya. Nah, Z aksen. Kalau ada aksen seperti ini, artinya ini adalah titik bayangannya. Titik setelah dia ditranslasi. Jadi ini hasil translasinya ya. Kemudian ditranslasikan oleh ini nih, koordinat ini. Maka berapakah titik koordinat awalnya atau original poinnya? Contoh kita punya Z ya. Z-nya kita belum tahu berapa, koma berapa. Ya. Kemudian ditranslasikan. Nah, di sini ditranslasikan oleh 6, min 12
6, min 12 ya, ditranslasikan. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, jadi ke copy. Nah, hasilnya adalah ini nih. Tuh ya. Maka bagaimanakah untuk mencari yang original point-nya? Ada yang tahu? Ibu, Yes? itu translasikan 6, min 12 atau 5, min 2? Oke, salah di sini ya kopinya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, ini harusnya hasilnya ini ya. Translasinya yang ini nih, salah copy Ibu. Yang ini ya. Oke. Bagaimanakah caranya? Ada yang tahu? Kemarin sudah nih, di PM juga pernah, di yang kemarin pernah. Ada yang tahu mungkin gimana? Buat nyari X-nya itu X ditambah 5 sama dengan 6 bukan, Bu? Iya, betul. Boleh dengan cara ditambah. Jadi berapakah bilangan yang ada di sini? Min 1. S. 1. Berapa? 1, Bu. 1. Tuh. Betul ya, 1 di sini. Nah, kalau yang di sini berapa? Berapa? 10. Sob? 10? Oh, Min 10 bukan, Bu? Min 10. Ini nggak usah pakai titik-titik dah. Biar nggak bingung bacanya. 1, min 10 ya. Jadi kalau 1 ditambah 5 itu jawabannya 6. Lalu min 10 ditambah min 2 itu jawabannya min 12. Ya, jadi yang dicari kamu pahami kalau ada aksen berarti ini adalah hasilnya. Kemudian translasi berarti ada di sini, di prosesnya di tengah sini. Atau bisa juga pakai cara 6 dikurang 5. Jadi yang ini dikurangin, 6 dikurang 5 boleh. Kemudian min 12 dikurang min 10 boleh pakai cara itu ya. Min 12 dikurang 2. Atau tadi boleh dengan cara dijumlahkan. Sampai sini bisa dipahami? bisa, Bu. Bisa ya? Oke, nomor 6 dan 7 ini nanti tinggal dilihat ya. Bagaimana kalau dia dirotasikan ya. Perlu dibahas atau tidak nomor 6 dan 7? Kalau tidak, Ibu langsung skip ke nomor yang kira-kira agak sulit. Mungkin terakhir aja kita bahasnya ya. Kita coba tadi yang request Bu, nomor 11 Bu, gimana caranya? Kita langsung ke nomor 11 ya. Di sini ada translasinya yang kita tidak tahu berapa angka translasinya. Yang kita tahu di sini adalah original point. Ya, original point-nya. Nah, ini original point-nya di sini. Kemudian ditranslasikan. Ya, kita nggak tahu berapa translasinya. Ini tinggal dibalik-balik aja seperti tadi. Kita nggak tahu translasinya, tapi kita sudah punya hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah min 5,4. Nah, pertanyaannya, ini kalau kalimat ini dibuat dalam bentuk kalimat matematika menjadi seperti ini ya. Ini masih A, B, kita belum tahu nih. Masih kosong A, B. Kita nggak tahu ini berapa angkanya, tapi kalau ditranslasikan hasilnya adalah min 5,4. Pertanyaannya adalah tentukan nilai A dan B. Kira-kira kalau seperti ini bisa kalian jawab nggak? Bisa, Bu. Bisa. A-nya berapa, B-nya berapa? Min 7,5.
Koma 10 bukan, Bu. Min 7, B-nya berapa? 10. Oke, kita tinggal lihat tadi sudah ada yang menjawab ya. Nah, coba kita masukkan min 7, 10. Kita coba hitung. 2 ditambah min 7 itu min 5, betul ya? Lalu min 6 ditambah 10 itu 4. Nah, kita sudah punya daerah translasinya. Nah, ini translasinya berarti A-nya min 7, B-nya 10. Ya. Seperti itu caranya. Jadi berapa? 2 ditambah berapa biar hasilnya min 5, min 6 ditambah berapa biar hasilnya 4. Lalu setelah kita, ini kan berarti jawaban yang A ya. Ini untuk menjawab yang A seperti ini. Lalu kita akan menjawab yang bagian B-nya. Tentukan ya di sini ada suatu persegi panjang ya. Jangan persegi deh, ini coba dibuat dulu persegi panjangnya. Ini persegi tapi ada 3 titik ya. Coba dibuat dulu 1,4 min 3,5 2,7 bentuknya seperti apa nantinya? Kalau sudah nanti diperlihatkan di layar. Coba dulu dibuat. Ada yang sudah jadi, boleh diperlihatkan Ibu di layar. itu kalau titiknya udah ditranslasikan, itu rectangle-nya digambar juga, Bu? Iya. Nah, ini coba kamu buat dulu titiknya. Ibu takutnya salah masukin soalnya. Ini rectangle atau triangle. Soalnya bangun yang terbentuk kalau 3 titik seperti itu akan menjadi seperti apa? Satu koma 4. Ada yang sudah jadi gambarnya? Nanti ketika PAS ya menggambar koordinatnya yang tepat jadi bisa lebih akurat. Kemudian min 3,5. Min 3,5. Lalu 2,7. Nah, kira-kira gambar yang terbentuk seperti apa? Titik yang terbentuk? Segitiga ya? Ya, segitiga. Segitiga, Bu. Ya. Di sini Ibu ganti triangle dulu. Nah, kita punya segitiga ini. Kemudian segitiga ini akan ditranslasikan ya. Ditranslasikan dengan translasi yang tadi sudah kita cari. Jadi ini ada kaitannya dengan yang tadi. Kita punya titik yang ini. Nih. Kita punya titik yang ini. Lalu kita translasikan. Nah, ini kita translasikan. Ya, ditranslasikan dengan menggunakan ini. Bisa ya mentranslasikannya? Nah, ini ditranslasikan. Seperti ini, coba dicari berapa hasilnya. Ada yang sudah dapat, boleh dicek. Yang sudah dapat, boleh dicek hasilnya. Atau boleh disebutkan, boleh langsung disebutkan hasilnya. Yang ke min 6,14. Bukan, Bu. 6,14. Min 6,14. Betul. Lalu yang L-nya? Min 10. Min 3, min 7 adalah min 10, betul. Min 10,15.
betul. Lalu min 5,17. 5,17. Good ya. Jadi menjawabnya seperti ini. Sampai sini paham ya? Oke. Kira-kira nomor berapa lagi yang mau dibahas? Atau mungkin di sini nih ada nomor 10. Nomor 9. Bagaimanakah caranya? Nah, ini enaknya kalian gambar sih ya. Kalian gambar kalau yang seperti ini ya. Jadi di sini ada persegi PQRS, ini titiknya, kemudian didilatasi sebanyak 2, pembesarannya 2 kali perbesaran. Nah, so the area of rectangle. Jadi kalau yang ini ya, sebenarnya bisa kalian gambarkan dulu titiknya, digambarkan dulu titiknya, kemudian nanti kalau sudah digambarkan, atau bisa juga didilatasi dulu ya, titik-titik ini didilatasi, jadi masing-masing semuanya dikali 2. Maka kalau dilatasi 2 kali, maka jadi berapakah dia? Nah, didilatasi, maka jadi berapa nih? Masing-masing titiknya. Ya, dia belum ke save ya. Sudah kembali join ya. Mohon maaf tadi terputus sinyalnya. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan reviewnya. Sudah terdengar suara Ibu di sana? Dengar, Bu. Nah, kalau didilatasi 2 kali, 2 faktor, dengan faktor 2, maka menjadi berapakah titiknya? Berapa? Ada yang tahu? Bu, itu tinggal dikali 2 aja kan ya? Ya, dikali 2. Jadi berapa? Boleh disebutkan? Berarti 4,20. 4,20. Lalu 12,20. lalu 12,8. 12,8 sama 4,8. sama 4,8. Nah, ini digambarkan ya, P. Digambarkan dulu P-nya berapa, ada di mana ya. Setelah itu kamu lihat panjangnya berapa, lebarnya berapa. Setelah ketemu panjangnya berapa satuan, ini Ibu agak sulit menggambarkannya. Panjangnya berapa satuan, misalkan dari P ke Q ya, kamu gambarkan dulu. Kalau sudah dalam bentuk koordinat, kamu lihat jarak. Nah, misalkan Ibu buat seperti ini nih, P Q ini misalnya ya. Nah, kelihatan nggak di sini? Ibu stop share dulu. Ya, di sini misalnya Ibu punya gambar PQRS yang sudah digambarkan dalam bentuk koordinat. Nah, ini kamu cari dulu dari P ke Q itu berapa kotak atau berapa satuan. Misalnya ternyata dari P ke Q itu ada 10 satuan. Ya. Kemudian dari P ke R itu ada 8. Nah, misalkan seperti ini nih. Setelah kamu gambar koordinatnya, nanti kan akan membentuk suatu bentuk persegi ya. Nah, persegi panjang. Nanti dihitung jarak dari P ke Q itu berapa langkah. Berapa langkahnya. Kemudian dari P ke R ya, itu berapa langkahnya. Nanti kalau sudah mencari area itu adalah panjang dikali lebar. Tinggal kamu kalikan panjangnya, kemudian dikalikan dengan lebar sininya nih. Ya. Maka nanti akan didapat hasilnya. Ya. Nanti akan didapatkan hasilnya. Jadi nanti yang dicari adalah luas dari
bangun persegi panjang yang sudah didilatasi dengan skala faktor 2 ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, nanti dicari ya berapakah jaraknya dari P ke Q ya, dari P ke R. Kalau sudah nanti tinggal dikalikan. Sampai sini paham atau tidak untuk yang nomor 9? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Sama seperti mencari ini biasa, cuman ini ada di dilatasinya. Oke, mungkin untuk penjelasan kita cukup sampai di sini ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang ditanyakan, boleh ditanyakan sebelum waktu PAS. Ada pertanyaan? Bu, itu nomor 9 sampai situ doang, Bu. Nomor 9 tadi dilanjutkan karena ini Ibu nggak bisa gambar dalam bentuk koordinat ya di Word. Kamu gambarkan dulu di kertas, nanti dicari jaraknya dari P ke Q berapa ya, jarak dicari panjangnya, kemudian dicari lebarnya. Jadi setelah kamu gambar kan ketemu tuh panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nanti dikalikan tuh panjangnya berapa satuan, lebarnya berapa satuan, ketemu adalah luasnya. Jadi ini baru setengah jalan ya. Gitu. Untuk Cara nyarinya gimana, Bu? kamu gambarkan dulu nih misal ya, di sini Ibu gambarkan ya. Contoh kayak gini ya. Ini Ibu gambarnya asal nih. Nah, misalnya ini P, Q, ya, R, S. Nah ini kan udah kamu gambar nih, P itu 4,20, Q itu 12,20, R itu 12,8, S itu 4,8. Nanti gambarnya terbentuklah suatu persegi panjang yang sudah didilatasi sebanyak 2 kali pembesaran. Nanti dari S ke R kamu hitung ada berapa, misalkan tadi S itu di sini ada koordinatnya misalnya ya, Ibu ngasal nih, di sini misalkan 2, di sini misalnya 8. Kamu hitung dari 2 ke 8 itu berapa satuan, berapa kali. Nah, kan berarti dia ada 6 kali, ada 6 langkah. Berarti panjangnya adalah 6 satuan. Kemudian lebarnya ternyata di sini adalah 2 ya. Lalu di sini misalkan di sininya 10. Dari 2 ke 10 berapa satuan? Oh, 8. Maka luasnya adalah 6 dikali 8. Maka luas dari persegi panjang setelah didilatasi sebanyak 2 kali perbesaran adalah 48 satuan. Gitu. Sampai sini paham ya? Ya. Nanti digambarkan dulu, kalau sudah digambarkan biar ketemu nanti koordinatnya ada di mana posisinya. Ya, diatur jaraknya. Untuk nomor 10 ya, itu seperti biasa kamu cari dulu X-nya, kamu cari dulu Y-nya, kemudian nanti dibuat tabel ya, ini sudah ada di tugas-tugas yang sebelumnya juga sudah ada, dibuat tabel, baru nanti dipasangkan tiap-tiap koordinatnya, baru nanti digambar ya, seperti itu. Ini yang perlu kalian pelajari. Mungkin untuk pertemuan kita ya, Ibu cukupkan sampai di sini karena ternyata sudah lebih dari 2 menit, mohon maaf waktunya berlebih ya. Oke, terima kasih.